Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seorang kurir narkoba di Balikpapan diringkus polisi dengan barang bukti yang sempat dibuang di beberapa tempat. Ratusan polisi di Balikpapan yang bertugas pengamanan pemungutan suara mulai diterjunkan. Warga Buyung-Buyung Kabupaten Berau diliputi resah akibat seringnya terjadi pemadaman listrik. Pria berkaus kuning bernama Irfan Kurniawan, warga Gunung Bugis, Balikpapan Barat ini tidak bisa lagi berkutik setelah polisi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang sempat dibuangnya. Irfan semakin tidak bisa berkutik setelah polisi menemukan barang bukti serupa termasuk uang tunai yang dibuang di beberapa tempat. Ini aja ditemukan sini dua ya. Ya, dengar nanti. Sebelum tertangkap, Irfan sempat berusaha melarikan diri dengan cara menjatuhkan diri ke jurang berkedalaman 5 meter. Aksi nekatnya itu menyebabkan kepalanya terluka. Kepada polisi, Irfan mengaku hanya orang suruhan yang tugasnya mengantar paket narkoba dengan imbalan Rp300.000. Yang bersangkutan atau tersangka ini melarikan diri ke semak-semak yang ternyata di bawahnya seperti jurang ya, mungkin kedalaman 4-5 meter dan sempat terluka, tetapi petugas dengan cepat segera mengamankan yang bersangkutan dan untungnya masih bisa diselamatkan. Barang bukti yang diamankan ada berapa banyak? Barang bukti yang diamankan sebanyak 6 paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 2 gram. Peran pelaku ini apa sih, Kan? Peran pelaku adalah orang suruhan ya atau kurir ya dari seseorang yang DPO ini masih kita lakukan pengejaran. Apapun dalihnya dari barang bukti yang didapat, Irfan kini ditetapkan menjadi tersangka dan terancam hukuman 12 tahun. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Dari uang hasil penjualan itu. KP dan rekannya D yang sebelumnya masuk daftar pencarian orang atau DPO merupakan jaringan narkoba antar negara. Keduanya diringkus tim Ditres Narkoba Polda Kaltim di Samarinda. Dari keduanya disita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 5 kg yang dikemas dalam bungkus susu coklat. Sabu-sabu sebanyak ini rencananya akan diedarkan di wilayah Kaltim. Hanya saja, sebelum pelaku berhasil mengedarkan, polisi lebih dulu meringkus keduanya. Kali ini, kedua tersangka sengaja dikeluarkan dari dalam sel tahanan untuk menyaksikan proses pemusnahan narkoba yang dilakukan dengan cara dilarutkan ke dalam air mendidih. Selanjutnya, bubur narkoba tersebut akan dibuang ke dalam kloset. Yang kita musnahkan yaitu 5 bungkus plastik klip bening narkotika berisikan sabu seberat 5.073 gram bruto atau 4.963 gram neto dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM RI Samarinda seberat 5 gram neto dan sisanya yang dimusnahkan pada pagi hari ini seberat 4.958 gram neto. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup.
Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Unit Jatanras Polsek Balikpapan Selatan meringkus Rudi, warga Samarinda yang menjadi pelaku pencurian barang elektronik. Dari tangannya disita 2 televisi ukuran 75 inci yang dicuri di salah satu perkantoran kawasan perumahan di Balikpapan Selatan. Kapolsek Balikpapan Selatan menyatakan Rudi nekat mencuri dengan dalih desakan kebutuhan sehari-hari serta biaya berobat. Usai beraksi, barang curian itu diangkut dengan menggunakan mobil dan dibawa ke rumahnya di kawasan Samarinda. Orang tua masih ada? Ibu masih ada? Setelah terjadi pencurian, langsung dikembangkan sama Zunib Jatanras Polsek Balikpapan Selatan, diduga mengarah dari informasi ke Samarinda. Jadi anggota meluncur berangkat Samarinda, udah kita gali sprint, ternyata emang benar. Ya, barang bukti ditemukan ada di sana TV. Yang 70 in kalau nggak salah dia, ada 2 TV yang beserta tersangkanya. Nah, saya mengimbau juga bila mampu tolong pasang CCTV, karena CCTV ini manfaatnya untuk kita sendiri juga. Ya, barangkali ada orang yang nggak dikenal masuk, ya semua bisa terdetek melalui CCTV. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.